juga pemuda Indonesia begitu ya, warga negara Indonesia, sebetulnya apa yang melatar belakangi Anda menciptakan Masa.ai ini? Karena memang tadi juga Anda telah sebutkan begitu, karena memang harga biaya pendidikan yang Anda kalkulasi cukup mahal. Apakah memang ada juga background merujuk pada Anda melihatnya dan juga memandangnya para guru atau sistem belajar konvensional memang masih belum bisa bersaing dengan kemampuan digital? Silakan Mas Jason. Ya, jadi kalau tentang latar belakang saya, mungkin belum banyak yang tahu ini sih sebenarnya. Tapi sejak saya kelas 6 SD, since I was in sixth grade, basically I volunteered, tutored in di salah satu organisasi namanya Yayasan Rumah Cerdas Penjaringan. Nah, itu sebuah yayasan kayaknya dimiliki gereja di area Jakarta Utara. Nah, itu tiap hari Sabtu Minggu selama 7 tahun. Sejak saya kelas 6 SD sampai kelas 12 SMA sebelum saya lulus, itu tiap satu minggu saya ngajar murid-murid di situ bahasa Inggris dan matematika. Jadi background saya itu memang saya sangat passionate about education. Dan kemudian 2 tahun terakhir itu saya merintis bisnis kecil, bisnis tutoring. Maksudnya it went well, lumayan. Tapi one of the biggest issues we faced was it was very difficult to scale up. Maksudnya membuat perusahaannya lebih besar itu lumayan sulit, bukan hanya karena kompetisi, tapi juga untuk balancing the demand and supply, the demand of students and the supply of teachers, dan juga karena ya kadang harga guru memang mahal, juga lumayan susah. Nah, karena itulah saya melihat walaupun guru itu bisa lumayan masih bagus juga, sometimes nggak affordable sama sekali, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Untuk teman belajar yang dinamakan Jenny, sebetulnya ini cara kerjanya di masa AI sendiri seperti apa? Boleh dijelaskan secara detail juga, Mas Jason? Ya, I just texted my team barusan. I think kita harusnya sudah live sih. Nanti kalau pemirsa mau coba, harusnya bisa sekarang. Ada di websitenya, ada di Instagram kita. Tapi basically the way it works is kita mulainya dengan bahasa Inggris dulu. Nah, sebenarnya in the back, ini harusnya confidential, tapi kemarin nggak sengaja terceplosan ke media, so it's out there anyway. So ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya kita di belakang lagi mendevelop banyak sekali. Nomor satu kita lagi mendevelop bahasa-bahasa lain, so Chinese, Mandarin, Korean, and Japanese as well, on top of English. Terus selain itu kita juga sedang mengeksplor matematika dan IPA juga, tapi itu mungkin lebih ke depan in the future. Untuk sekarang kita fokus dalam bahasa Inggris dulu. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah the foundation for students to study abroad, dan juga foundation for workers to upskill themselves and work in better paying jobs and get jobs from abroad, work in foreign companies, right? So we start with English. Jadi Jenny Test itu sebenarnya kita lagi mau mengkontrol istilahnya kayak the supply chain of learning. Bukan supply chain, tapi akuisisi knowledge, learning. Jadi dari awal kita mulainya dengan tes diagnosa. Karena kalau istilahnya kalau ada mendiagnosa dulu, you have to diagnose the patient. So AI kita bisa mendiagnosa student ini kekuatannya apa, kelemahannya apa when in English, right? Jadi kita memberikan mereka tes diagnosa ada 4, ada reading, speaking, listening, dan writing. Itu AI kita bisa mendeteksi mereka kelemahannya apa, kekuatannya apa, prediksi nilainya berapa, dan kemudian setelah itu AI kami akan memberikan mereka materi yang khusus untuk mereka. Jadi maksudnya apa? Nah, saat ini kalau misalkan murid mau cari materi belajar kan mereka mungkin harus beli buku atau mungkin beli berapa ratus video. Nah, tapi kadang kan murid juga lagi belajar ya, mungkin mereka juga nggak tahu maksudnya apa yang mereka harus pelajarin, topik apa yang mereka harus kejar. Nah, dan habis itu mereka dibombardir ada berapa ratus ribu video, mereka nggak tahu apa yang mereka harus tonton atau apa yang mereka harus kerjakan. Jadi karena itu kami walaupun belum bisa mengenerate video, tapi bisa mengenerate banyak sekali worksheet, latihan soal, dan juga penjelasannya semuanya kita generate, dan itu semuanya menggunakan AI, dan juga di murid itu nggak bisa pilih mereka mau belajar apa. Baik. Jadi AI kami akan merekomendasikan itu bareng. Ya.
Oke, baik. Mas Jason, ini kan bicara bisnisnya begitu ya, atau lini bisnisnya. Sebetulnya mengapa juga atau apa landasan Anda begitu optimis, yang mana juga di secara kinerja atau secara demand, apakah memang besar banyak masyarakat kita yang memang sudah membutuhkan AI di sektor pendidikan? Karena kalau kita melihat atau berkaca pada startup tanah air, yang mana juga di sektor pendidikan justru banyak yang gulung tikar, bahkan hingga melakukan PHK. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali sih. Eh, saya sebagai founder ya, saya nggak bisa memprediksi masa depan. Saya nggak bisa memprediksi masa depan, saya nggak bisa memprediksi tanggapan market, saya nggak bisa memprediksi in the future investment sama dana and funding itu ke industri mana, saya nggak bisa memprediksi. Tapi yang saya bisa lakukan sebagai founder adalah bisa beradaptasi dan terus bekerja keras untuk mengoptimalkan produk kita, untuk membuat produk kita sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan semurah dan terjangkau mungkin. Itu yang saya bisa lakukan.